selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku memuji hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Dengan hormat nanti Mama Junho berdoa buat mulai talk show di Komsel Mahana. Apa Ibu Friska aja? Mari. Oke, malam hari ini kita mau mulai komsel. Kita mulai dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini Tuhan boleh izinkan kami semua untuk komsel Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah komsel kami Tuhan, memberkati Om Esra sebagai pembicara juga dan kami semua sebagai anggota. Biarlah Tuhan sendiri yang mencurahkan rahmat-Mu untuk kami semua. Terima kasih Tuhan juga buat teman-teman kami yang mungkin tidak dapat bergabung. Biarlah Tuhan sendiri tetap menyertai mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai komsel malam hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke. Puji Tuhan. Shalom, salam sejahtera buat semua teman-teman, baik yang di Telkomsel, di TOL, Tree of Life Manaim, dan buat juga yang akan melihat bergabung di lewat channel Emi Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita akan berbincang-bincang supaya kita saling berbagi dan saling menguatkan. Di masa pandemi ini ada banyak hal yang membuat kita kadang kehilangan imunitas. Ya, imunitas itu mungkin sudah banyak yang tahu bahwa imunitas itu adalah satu kekebalan tubuh yang bisa naik dan bisa turun dan bisa drop dan bisa bertambah. Nah, menjadi pertanyaan adalah kalau stabil dan bertambah imunitasnya, maka semuanya akan indah dan baik-baik saja. Tetapi menjadi satu hal yang kita perlu pikirkan, bagaimana kalau imunitas itu bisa drop, turun. Nah, ternyata setelah kita perhatikan ada banyak hal, faktor yang harus kita pelajari sehingga kita bisa mempertahankan imunitas itu. Nah, sebelum kita lebih jauh, mungkin kita akan berbincang-bincang dulu. Nah, boleh dari
dari Mindi dan nanti saudara Anton, perwakilan satu sendiri aja nanti memberikan pandangannya kira-kira bagaimana caranya untuk mempertahankan imunitas di masa pandemi ini. Karena masa pandemi ini pasti banyak hal yang membuat kita itu kadang-kadang sulit untuk bertahan, tetap supportnya, semangatnya, ya kan. Yang dulu kita kan nggak ada masalah pekerjaan, bagaimana jual beli itu semuanya stabil. Tapi di masa pandemi ini kan itu bisa turun naik gitu. Nah itu bisa membuat imun kita itu jadi istilahnya itu tidak stabil. Nah bagaimana kita caranya untuk mempertahankan? Mungkin dari apa namanya? Mindi. Ya Mindi, oke. Kemarin Mindi karena kunjungan keluar orang tua ya, jadi belum bisa bergabung. Nah, sekarang bisa memberkati kita. Mari, silakan. Mindi. Ya, menjaga imun ya berserah aja, dijalani. Terus kalau kayak imun minum-minum vitamin gitu enggak sih. Cuman makan aja, makan yang banyak, terus banyak ketawa, berdoa, berserah, udah gitu aja ini. Wow, ini sesuatu hal yang menarik ya, luar biasa ya. Karena orang biasanya mendengar imunitas itu cenderung dengan obat-obatan, tetapi ini vitamin ya, banyak gitu, enggak. Ternyata tidak harus selalu seperti itu. Wah, ini hal yang baru ya. Bisa menjadi membuat kita apa namanya lebih santai memandang cara menanggapi mempertahankan imunitas. Karena ada banyak orang kadang kepikiran, wah beli vitamin di apotek habis, di sana habis, akhirnya malah justru imunnya malah drop karena bukan karena vitaminnya nggak diminum, tapi karena sudah kebanyakan berpikir yang macam-macam. Oke, thank you, Tuhan berkati Mindi. Oke, sekarang Saudara Anton, calon pemimpin besar ya, bahkan sekarang udah menjadi pemimpin. Oke, mari ya. Bagaimana? Hampir sama sih Pak. Kalau menjaga imun ya apa? Makan yang bergizi, terus pikiran positif aja lah, pikiran positif, terus pokoknya badan nggak enak dikit langsung biasanya saya minum tolak angin itu Pak biasanya. Oh, tolak angin. Itu kalau saya biasanya buat jaga imun bagus itu. Oh, mungkin karena sering orang lapangan ya, jadi masuk angin bisa cenderung karena masuk angin jadi minum tolak angin ya. Stoknya banyak, stoknya satu pak itu Pak. Oh ya, wes. Masuk akal sih ya, orang-orang kerja di lapangan itu biasanya kan bisa gampang masuk angin, jadi harus minum tolak angin sebelum sebelum itu malah drop, malah demam biasanya. Ya, selain minum tolak angin, adakah sesuatu yang ini yang lebih menarik gitu tolak angin? Saya rasa mungkin semua kita ada tolak angin di rumah ya. Terus nggak terlalu banyak mikirin hutang piutang. Oh, gitu. Aduh, pusing, bikin pusing. Sini loh, gitu. Gitu. Iya, buruk gitu. Ya, nggak ngikutin beritanya COVID yang gitu. Ini, yang broadcast gitu. Ya, menarik. Jadi mencari informasi-informasi yang ini aja ya, yang maksudnya itu yang di luar berita COVID lah ya, istilahnya gitu ya. Iya. Oke. Saya rasa itu mungkin hal yang bagus. Karena kalau namanya COVID itu ya beritanya saya rasa ya itu membuat orang kepikiran. Apalagi berita
apalah ini menular, ini macam-macam. Ada lagi sekarang itu yang lagi tren itu varian ya, varian baru, varian A, B, C. Lama-lama sih kayak apa ya, apa namanya itu, seni ilmu apa istilahnya ya. Jadi seseorang kayak membuat satu project A, B, C gitu ya. Jadi sesuatu kayak ada yang mau ditarget gitu. Jadi makanya lebih baik kita memang pikirkan hal-hal yang berkaitan dengan yang produktif aja ya. Contohnya hal positif. Sama sedikit olahraga, Pak Esta. Wis, mantap. Mantap. Keren. Fitness atau Nyapu ngepel, Om. Saya juga kadang lakukan itu. Nyuci baknya ikan aja udah olahraga itu, Pak. Udah olahraga. Mantap. Nah, ini cara hal positif ya. Memandang yang menurut orang itu berat jadi dianggap olahraga kan malah jadi hal positif ya. Ya, benar-benar. Jadi hobi. Orang kalau hobi kan senang melakukannya. Betul. Ya kan? Orang kalau melakukan sesuatu itu nggak senang itu, wah, walaupun ringan ya sama aja akan jadi beban. Tapi kalau dia melakukannya senang seperti hobi, ya dia akan menikmati. Bahkan mungkin tidak terasa nanti sudah selesai dan sudah dilakukan dengan baik. Selain olahraga itu ada yang lain kan, mungkin kayak badminton atau kayak milihin ikan itu saya pokoknya biasanya jam 9 jam 10 gitu sambil berjemur, Pak. Oh, jalan pagi. Enggak, sambil berjemur ini. Bersih ikan sambil jalan pagi terus piye ceritane? Maksudnya sebelum milih ikan itu kan nyortir. Oh, nyortir. Tak kira kan sambil mau cari ikan kan jalan pagi dulu. Oke. Di bawah matahari gitu, Pak. Oh iya. Benar-benar. Apa namanya, matahari di jam-jam 10 jam 11 itu katanya sangat baik untuk mempertahankan imun. Wah, keren ini. Ini banyak ini hal-hal baru. Mungkin gitu ya. Main ke Solo. Ya? Kapan-kapan main ke Solo. Oh iya, boleh lah. Kalau bisa nanti mungkin komsel kita ada tempat mungkin yang di sana bisa kayak istilahnya tuh kayak ibadah padang gitu, mungkin bagus. Astaga. Mau berjemur, Om. Ini tempatnya Cik Friska itu cocok buat ikan sebenarnya. Buat ini. Dingin dong. Di tempatku banyak nyamuk Oh iya deh, bisa juga. Tidak apa-apa di taman nih, Om, tapi isinya nyamuk tok. Nanti baru datang wes digigit nyamuk. Beneran. Butuh obat nyamuk. Kalau kegiatan rohani kita udah sering di Victory Lesehan. Itu kan beda cerita. Tapi ini acaranya beda ya. Oke. Beda lah, orang diajak ke Solo, Om. Tapi ini hal baru ya teman-teman, dicatat ya supaya nanti diingatkan nanti rencana ke Solo itu bisa menambah. Soalnya menurut orang-orang yang ahli juga di dalam untuk membangun imun itu, kalau kita suka hal-hal refreshing ya, hiburan, yang penting hiburannya itu yang positif ya, jangan main game, mania game itu malah bukan membuat imunnya baik ya, malah membuat stres, kapan kalah kapan menang ya. Oke, terima kasih buat Mindy, terima kasih buat Anton, saudara Chandra yang sudah memberikan masukan-masukan untuk mempertahankan imunitas di masa pandemi ini. Oke, shalom buat teman kita dari Jakarta Timur sudah bergabung. Halo, shalom. Siapa, Om? Ini yang di bawah. Jakarta Timur, gak langsung Jakarta. Halo, Vina. Kok enggak ketok muka ya? Makanya ada nih. Aku juga ini. Nanti aku masih sambil kerja gitu, Ci. Wih, luar biasa memang anak Tuhan beneran ya. Walaupun sibuk tetap dia membangun komunitas. Nah, ini luar biasa nih. Ini
harus dipertahankan supaya imunnya kuat ya. Oke, puji Amin. Tuhan. Mr. Cepi mana Mr. Cepi? Lelah dia, tapi dia dengerin, tapi mbak selonjor. Oh, lah capek. Oh, kita pengen dengar bagaimana dia, soalnya dia kan juga orang lapangan ya. Mungkin banyak Itu pengalaman sayang. bagaimana dia ini mempertahankan. Katanya karena orang lapangan dia lelah, Om. Oh, apa dikasih ini saya minum air hangat dulu. Sudah makan, no. Tapi DN capek, oh. Soalnya dia, kita baru sampai sini jam 6-an, no, tadi. Dari luar Jadi kota? Enggak keluar kota. Bisa ketemu orang juga. Oh iya, oke. Biasa lelah. Oke, memang Rebahan. Diwakilkan istrinya, tapi dia di sebelahku. Oke, siap. Mantap. Tetap ya, apa namanya, bisa bergabung. Zek, sini Zek. Ini dicari Om nih loh. Sini. Halo, Zek. Nih loh. Nih, sini loh dicari Om. Halo, gitu. Halo. Gitu. Halo, Zek. Halo, bilang. Halo, gitu. Bilang sih toh. Gitu. Wes. Oke, berarti boleh istri aja yang mewakilkan. Berarti sudah tak tanyain cara itu apa Om pertanyaannya cara mempertahankan imunitas. Nah, di masa pandemi ini. Kata apa sayang tadi? Minum vitamin. Oh iya, vitamin. Iya. Minum vitamin, positive thinking kata nih. Pikiran harus positive thinking. Oh gitu. Benar-benar. Yeah. Itu hal menarik supaya itu. nggak drop imunnya. Nanti kalau kepikiran yang aneh-aneh nanti langsung drop. Oke, benar. Jangan lupa Seperti berdoa, Om. Wah, luar biasa. Rohani ya. Luar biasa banget. Gila. Holy Spirit banget. Nanti kayak panas loh di sana loh. Jarang-jarang aku itu ngomongnya rohani loh. Ya memang karena memang kita ini komunitas rohani itu wajar dan itu biasa. Mungkin Vina kaget mendengar jawabanku. Mungkin dia lihat banyak hal yang baru, makanya dia sangat istilahnya terinspirasi lah. Karena dia kan selama di Jakarta kan jarang aktif di TOL, bisa dimaklumin. Vin, kamu di Jakarta ada ikut komsel lain toh, Vin? Ikut Ci. Aku ikut DIP-nya GPCC. UT mana? GPCC? Oh, bukan YUT, Ci. DIP. Jadi kalau di sana tuh komsel namanya DIP. DIP loh. Aku dengernya YUT, ya ampun. Oh. Kok GPCC, Vin? Iya, Ci. Wah, mantap. Bisa membagikan sharing. Bagaimana komsel di sana? Seks Xavier, enggak boleh kayak gitu. Apa ya? Sebenarnya mirip sih kayak konsel. Ngomong apa sih aku? Kayak komsel pada umumnya. Jadi kayak, tapi kalau kita model gini. Jadi kita kalau ngumpul tuh tiap Jumat jam 7:30. Terus habis itu 15 menit tuh kita masih ngobrol-ngobrol gitu, masih kayak nyantai-nyantai lah, tanya-tanya gitu, gimana minggu ini atau apa, ada cerita apa, ada berita apa gitu, bahas-bahas gitu. And then 30 menit kemudian tuh kita main game. Jadi kita engagement lah ibaratnya gitu, biar kita tuh punya satu kesatuan gitu loh. Jadi kita main game 30 menit, terus 15 menit itu ada pujian penyembahan. Next-nya 15 menit kemudian tuh ada sharing. Jadi tiap hari kita tuh kayak digilir gitu loh. Kayak minggu ini misalnya Jessica, terus minggu depannya nanti siapa, kayak gitu. Kayak menceritakan lah minggu ini tuh dapat berkat apa gitu. Maksudnya kayak dapat, kan kita kan diajarkan untuk tiap hari kan baca Alkitab gitu-gitu kan. Nah, terus kayak dari Alkitab minggu ini tuh dapat apa yang bisa di-sharing ke teman-teman juga gitu. Udah tatap muka ya? Enggak dong, online dong. Online. Baru setelah itu kayak ngebahas yang terakhir tuh kalau kita lebih ngebahas khotbah minggu ini apa sih? Maksudnya kayak habis khotbah kemarin tuh apa gitu yang didapat gitu-gitu. Oke, luar biasa ya. Om, tak sambil sebentar ya Om, anaknya minta ganti baju, mau pipis. Oh iya, oke. Sambil apa ya? Enggak apa-apa. Sih, santai. Oke. Sekalian aja teman kita Vina berikan masukan bagaimana untuk ini mempertahankan imunitas, mungkin selain dari
masukan-masukan dari teman, mungkin ada hal-hal baru. Karena di Jakarta lingkungan kan termasuk lingkungan istilahnya itu di sini hijau, di sana kuning, di sini kuning, di sana pasti merah. Kalau di sini merah, di sana hitam. Artinya di sana itu lebih. Kagak ngerti orang aku aja positif kemarin. Kalau aku bisa menjaga imun lah, aku nggak positif. Nah, ya benar. Ya, tapi kan otomatis kan dari situ malah ada hal yang dipelajari supaya bisa tetap ini imunnya bisa. Dengan kecapean kali ya. Mungkin karena intinya kan kalau imun kan karena kita kecapean kan. Kalau misalnya kita kecapean, pasti otomatis drop gitu aja sih sebenarnya. Diakalin sebisa mungkin jangan sampai kecapean. Tapi kalau kerja namanya capek wajar ya. Wajar, tapi kan beda. Capek sama kecapean kan beda. Kalau capek tuh ya memang kerja tuh capek, tapi kalau kecapean tuh kita udah tahu kita capek, kita tuh nggak istirahat, tapi kita push lagi gitu loh, kita doing something lagi. Berarti harus tahu kapan istirahat ya, jangan sampai keporsir. Ada yang lain mungkin bagus ya. Jadi bisa orang-orang pekerja keras, jangan memikirkan kerjanya terus, tapi harus tahu kapan untuk istirahat, kapan untuk mengatur pola makan mungkin ya, pola hidup juga. Yang lain mungkin ada selain untuk mengatur jam istirahat. Vitamin sih bener kata kayak tadi Cipriska bilang, penting sih vitamin sih. Maksudnya aku yang habis kena gitu terus karena aku minum vitamin tuh setiap hari, ngefek banget sih. Yang kayak sebelumnya nggak pernah minum vitamin sama sekali, terus tiba-tiba minum vitamin tuh ngefek. Jadi kayak even misalnya aku ngerjain kayak beres-beres gitu, beres-beres capek banget, tapi habis minum vitamin kayak capek sih, tapi nggak secapek itu gitu. Oh gitu ya. Ya memang itu vitamin apa aja itu? Apakah hanya vitamin tertentu? Kalau vitamin apa aja, yang paling efek mungkin vitamin D kalau aku. Oh, malah vitamin D ya? Oh, dia mau ngomongin orang kok vitamin C yang mana? Enggak sih, kalau ya nggak tahu ya, kalau aku sih ngerasanya paling efektif aku vitamin D. Vitamin D itu apa aja toh? Vitamin D apa aja? Enggak, maksudnya kalau dalam bentuk makanan, bukan bentuk obat gitu apa? Misalnya kayak Setahu aku vitamin D itu ini deh, vitamin apa namanya kayak kita sering berjemur kayak gitu-gitu loh. Cuman tuh kandungan vitamin D tiap orang tuh beda-beda. Gitu. Enggak, kayak vitamin D setahu aku nggak bisa didapat dari makanan deh. oh iya, berarti itu hanya dapat dari ini ya, sinar. Katanya gitu, tapi nggak pasti juga. Oke ya, wah. Jadi memang vitamin itu tetap, namun ada banyak hal tadi yang membuat kita bisa mempertahankan imunitas kita supaya kita bisa bertahan di masa pandemi. Karena pandemi ini bukan berbicara hanya soal bagaimana kita sehat, tetapi kadang-kadang justru yang membuat kita itu drop imunitas kita itu bukan masalah ininya, saya perhatikan ya, kepada virus COVID-19 ya, tapi ada banyak saya perhatikan justru karena mereka mulai banyak kekhawatiran, berpikir bagaimana pekerjaan, bagaimana keuangan, bagaimana hari depan gitu. Karena sampai ini sudah mau 2 tahun, kemarin April kalau nggak salah, Maret ya, si COVID-19 ini udah ulang tahun loh. Saya juga heran, ternyata COVID juga berulang tahun ya. Tak kira kemarin dia sudah berakhir. Terus ada lagi varian baru gitu. Nah, berarti artinya kita sebagai makhluk Tuhan yang paling tertinggi derajatnya, kita tidak boleh kalah. Kita harus bisa menaklukkan strategi COVID-19 ini yang membuat kita, karena kalau kita lihat ini mungkin ya, kalau menurut saya nih, ini mungkin nggak mungkin bisa sirna sampai titik nol. Nah, hanya bagaimana bisa manusia beradaptasi, mungkin banyak hal yang harus diperbaharui. Hidup pola baru, harus cara berpikir yang baru, tatanan hidup baru, semuanya mau tidak mau. Misalnya itu tadi, bagaimana yang dulu
apa namanya, suka kumpul di tempat yang bebas. Sekarang harus tahu bagaimana tempat yang aman, tempat yang bersih. Nah, terus kalau dulu kan tidak perlu harus pakai masker. Nah, kalau justru sekarang nggak pakai masker, kita bisa dilihatin orang ya, diketawain. Tapi kalau dulu justru kalau pakai masker itu malah diketawain orang. Nah, ini satu hal-hal baru yang membuat kita mau tidak mau harus dibiasakan. Nah, itu terus mungkin yang paling agak berat ini perubahan di pandemi ini adalah metode kerja, ya kan? Orang-orang dulu kan banyak pekerjaan itu segala sesuatunya dikerjakan itu sifatnya itu kan tatap muka ya. Nah, kalau di masa pandemi ini saya lihat orang harus beralih banyak ke media online. Nah, jadi perubahan ini membuat kesulitan-kesulitan di masa pandemi ini. Jadi kalau dia nggak siap dalam perubahan ini buat bisa juga mempengaruhi imunitasnya drop. Apalagi mereka yang benar-benar tidak paham tentang apa namanya dunia teknologi. Nah, mau tidak mau mereka harus belajar lagi karena kalau tidak mereka akan ketinggalan. Kita perhatikan di pasar sekarang, di market jualan baik di mall di mana-mana pun hampir setiap toko-toko fisik itu sepi. Karena apa? Karena segala sesuatu sekarang itu jual beli itu udah banyak transaksinya di dunia online. Nah, orang-orang yang mereka punya usaha harus mau tidak mau harus mempelajari hal-hal baru ini. Kalau tidak ya itu tadi akan mengalami kesulitan. Nah, inilah kadang-kadang justru membuat orang tersebut akan mengalami stres. Nah, stres itu kalau orang-orang psikologi bilang kalau tidak ditangani, dia akan berdampak ke hal yang serius, bisa mengalami depresi. Nah, kalau sudah mengalami depresi, maka energi tubuh itu akan drop. Nah, imunitasnya juga akan turun. Nah, bisa juga kadang-kadang mungkin sakit biasa, virus biasa, mungkin bisa langsung sakit, gampang sakit. Tapi kalau orang yang benar-benar mau berubah, menerima perubahan itu tadi dengan hati yang terbuka, pikiran yang terbuka, ya mungkin pelan-pelan mau tidak mau harus diterima gitu. Nah, oke, terima kasih. Tadi kita sudah dapat masukan juga dari teman kita dari Vina Santoso di Jakarta, bahwa katanya mendatangkan imun tadi lewat minum vitamin. Bukan minum vitamin, tapi lewat mengkonsumsi ya. Karena vitamin D ya lebih cenderungnya. Kalau vitamin D itu dari sinar matahari dan mengkonsumsi vitamin. Gitu ya. Terus apa tadi? Menggunakan istirahat dengan benar. Ya. Karena dia juga baru sembuh dari COVID. Itu karena dia kelelahan, terlalu diporsir. Udah kerja di kantor, pulang ngerjakan kerjaan juga di rumah. Nah, itu istilahnya sudah melebihi kapasitas. Manusia itu terbatas. Manusia itu bukan makhluk sempurna. Jadi harus tahu ada kalanya kita harus kapan berhenti, ada kalanya kita kapan harus untuk bergerak kembali. Oke ya. Tadi Miss Friska belum memberikan ini kan, itu kan baru suami tadi ya? Dari Jadi Friska. satu, Om. Oh, Soalnya jadi kan satu. semuanya sudah terjawabkan. Oke. Terima kasih ya. Habis Om jawabannya. Enak Oke. banget ya. Terwakilkan dengan mudahnya. Aduh sih. Nah, semuanya sudah, jawabannya sudah mirip-mirip kok. Cek Xavier. Tapi memang semuanya hampir ini sih ya, hampir mirip bagaimana Vin katanya kalau minum vitamin harus didampingi sama K2. Iya, tapi kan kalau itu tuh kalau misalnya vitamin D-nya kita tuh tinggi gitu loh, Ci. Kalau vitamin D kita tinggi. Itu harus pakai itu, kalau enggak kan pengendapan darah kan. Katanya cuma boleh 2 bulan doang diminumi.
Maksudnya sih teman-temanku, aku nggak pakar banget sih, cuman aku sama teman-temanku sih minum kayak udah sampai berbulan-bulan gitu, agak cukup lama. Soalnya temanku yang ngeritik masalah obat kan, mamanya kan kadar vitamin D dalam tubuh kan memang kurang dari standar. Terus kan dikasihin vitamin D 5.000 plus K2 kan. Itu tuh cuma boleh dikonsumsi selama 2 bulan. Setelah itu tuh tidak ada faedahnya. Maksudnya ya percuma buat konsumsi, mendingan kamu itu kan kalau misalnya sudah mencukupi standar vitamin D dalam tubuh ya otomatis kayak diturunkan gitu loh, Vin. Katanya sih gitu ya, tapi ya boh, aku minumnya enggak sampai 5.000 juga sih. Ini 5.000 tiap hari, Ci? Katanya sih enggak boleh juga sih, Vin, enggak baik ya. Semua yang berlebihan mungkin tidak baik ya. Itu vitamin apa aja tuh? Kok 5.000 tuh? C? Vitamin D, Om. Oh, D. 5.000 IU. Oh, tapi itu kalau pas posisi positif itu ya? Apa Ya, sih? kalau pas sakit sih enggak apa-apa, tapi nek keadaan sehat sih mendingan kalau mau konsumsi yang vitamin D-nya terlalu tinggi sih lebih baik cek dulu sih. Cek kadar vitamin D dalam tubuh sih supaya maksudnya tepat gitu loh kita minumnya. Jadi juga enggak terlalu over, juga enggak terlalu kurang ya kayak gitulah, Om. Tapi aku ya enggak terlalu minum vitamin D banget sih, paling cuman apa sih minum vitamin, aku minumnya sing 1 tablet isinya wis banyak C, D, E, Z. Oh, yang multivitamin itu, Ci? Cici pakai apa? Blackmores? Aku ora pakai Blackmores. Emang ada Blackmores yang kayak gitu? Victor, aku tahunnya nek beli Blackmores cuman C sama D sama E. Wes. Aku minum punya Erela sih sing Caviplex gitu. Oh, Erela. Lebih murah sih, cuman ya kayak gini lah. Nek intinya nek multivitamin kan kandungannya pasti berbeda kalau kamu minumnya yang putusan tablet satu-satu. Sedikit-sedikit. Mari, Mama Junho. Mama Junho kok ada centang yes-nya itu apa ya? Langgennya piye aku enggak tahu. Itu kan ya. itu dari handphone ya. Enggak tahu Reaction enggak sih? Reactionmu. Lagi Reaction itu kan ngecentang gitu loh, reactionnya di Oh iya. Itu dipetap lagi. Aduh ya. Kamu benar yo tanyain ke Vina karena dia ahli IT. Caraku menjaga imun adalah piknik. Ayo Papa Esra kita piknik. That's right. Betul. Mungkin hal-hal yang lebih umum aja Mama Juno supaya kita imun kita lebih kuat ya. Benar. Karena kan kalau piknik hati gembira kan adalah obat, imunitas terjaga, ya kan? Iya betul sekali. Saya sangat mendukung. Betul sekali. Jadi tolong itu dischedule-kan itu piknik itu mangan tadi. Iya betul. Cuma karena besok Sabtu langsung berangkat sudah. Besok Sabtu berangkat. Buat kesalahan besar di mana Om Esra menanyai Cijo. Masih PPKN loh. Masih PPKN loh ya. Harus ini tetaplah dijaga dulu lah. Nantilah sabar. Kalau udah double vaksin bisa lah. Satu penonton bilang udah dibuka, Apanya? Di Malang katanya udah dibuka. Ya kan kok Anton ya udah dibuka ya kan? Ya betul Yohana. Itu bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh secara alami. Oh, betul. Sehat lahir batin. Yes, betul. Secara fisik sehat, psikis pun juga sehat. Benar. Saya sangat setuju tuh. Piknik itu sangat membantu untuk. Betul. Yuk nanti direncanakan lah ya buat schedule-nya kapan. Terus ya, Zoom ini selesai, mari dibicarakan di kamar sendiri ya. Oke. Cuman wacana tok, endingnya cuma digini akhirnya di rumah lah. Oh, selain piknik, apakah ada yang lain? Selain piknik, bekerja sesuai porsinya. Oke, sesuai porsinya ya. Jadi jangan sampai kelelahan. Mungkin hampir sama tadi yang dibilang teman kita. Ya? Jadi supaya bisa mengatur kapan istirahat, kapan untuk tetap bekerja, karena manusia itu terbatas ya. Manusia itu tidak seperti robot ya. Robot aja juga butuh namanya restart, butuh namanya dicas.
Jadi di dunia ini tidak ada yang sempurna. Nah, kita harus paham supaya kita tahu menggunakan fungsinya yang tepat dan benar, sehingga kita bisa lama untuk melayani Tuhan. Oke. Vin, Jakarta udah dibuka atau apa ke Jakarta ya, Vin, piknik ya? Aku nggak tahu, aku lagi, maksudnya kalau event kamu ke Jakarta ya aku nggak bisa nemeni, aku start minggu depan tuh aku training full 6,5 bulan, nggak bisa dapet cuti. Mau cuti Sudah ke Jakartanya gila nggak? aja. Kelamaan Nggak bisa sih. cuti kan 6 bulan. Sedih banget aku sedih banget kan aku ngumpulin cuti kan, jadi aku tahun ini tuh sampai bener-bener hebat banget sama cuti. Terus ternyata ini cutiku angus gara-gara training. Aduh, kamu bangke banget loh. Yang sabar ya, Vin. Ya, Loh, Vin, kamu habis kena itu toh, COVID toh? Ci. Tapi nggak habis sih, masih udah berapa lama ya? Udah kayak 2 bulan lalu mungkin. Oh. Apa? Ya, orang Jakarta nggak heran, please. Berita-berita COVID Kan itu. soalnya kan Vina kan nggak pernah update, jadi kan nggak tahu bagaimana Vina di Iya sana. Dia Dia kan jarang update. Tunggu Ci, bentar lagi aku jadi influencer ya Ci ya. Nanti aku up to date banget. Oke. Kalau aku jadi influencer. Ya nanti kita buat, nanti bisa next time jadi narasumber yang pengalaman selama masa terpapar COVID, bagaimana tantangannya, terus pasca COVID apa yang dialami, ya itu bisa nanti mungkin ke depan menjadi hal yang memberkati buat teman, karena ini sangat mensupport buat perjalanan orang-orang yang tetap bertahan di masa pandemi ini. Oke, terima kasih buat teman-teman. Kita sebaiknya coba kita buat ke Alkitab kita ya, untuk renungan singkat supaya kita bisa dikuatkan. Kalau kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23, demikianlah firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Nah, ini juga akan bisa jadi satu masukan untuk membangun imunitas kita di masa pandemi ini, mempertahankan imunitas kita. Kita harus membangun 3 hal yang dikatakan bahwa kita sempurna di dalam Tuhan. Yang pertama adalah supaya damai sejahtera itu tetap ada dalam hidup kita. Yang pertama dikatakan kita harus membangun manusia roh kita. Yang kedua adalah kita harus membangun manusia jiwa kita. Yang ketiga adalah kita harus membangun manusia tubuh kita. Nah, ada sebagian orang memahami mereka hanya memikirkan manusia roh. Mereka rohaninya di atas rata-rata lah. Bahkan mungkin kalau pergi keluar itu kata-katanya semuanya hanya isi Alkitab gitu. Tetapi dia meremehkan bagaimana dia harus menjaga kesehatan tubuh, bagaimana dia juga harus menjaga sikap supaya jiwanya tetap kuat, mentalitasnya tetap kuat. Nah, itu juga nggak bisa. Atau ada sebagian orang yang manusia jiwanya sangat kuat. Dia sangat istilahnya itu sangat, istilahnya kalau di dunia entertain itu adalah dia sangat humoris gitu. Jadi dia sangat orang yang gampang mencairkan suasana. Bahkan dia tidak menyadari sebenarnya dia sendiri sangat membutuhkan hiburan dari atau support dari orang lain. Sehingga dia hanya memberikan semangat kepada orang lain, tetapi dia tidak membangun manusia rohnya. Dan juga dia tidak memperhatikan bagaimana manusia tubuhnya. Atau ada orang juga, dia hanya memperhatikan manusia tubuhnya. Dia kuat olahraga, dia makan vitamin,
Tetapi dia manusia rohnya lemah. Dia tidak tidak memperhatikan bagaimana dia berdoa, bagaimana dia baca firman, bagaimana dia harus mengucap syukur, bagaimana dia harus berbagi untuk komunitas-komunitas orang-orang percaya. Nah, ini harus seimbang. Tidak boleh, karena dikatakan tadi dalam firman Tuhan, supaya damai sejahtera Allah itu menguduskan keseluruhan hidup kita itu secara sempurna, itu harus seimbang. Manusia roh kita itu harus kuat, pasti. Karena manusia roh kita itu adalah berhubungan tentang bagaimana kita, hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana kita mengucap syukur karena Tuhan, bagaimana kita melakukan segala sesuatu dengan tulus karena Tuhan. Nah, tetapi kita juga jangan lupa, kita juga harus bisa menjaga manusia jiwa kita. Jiwa itu berbicara tentang keinginan. Bagaimana kita mengendalikan keinginan kita. Jangan kita sudah tahu di masa pandemi ini, dulu kita orang yang sangat banyak keinginan. Tapi di masa sekarang sudah banyak kendala-kendala untuk baik secara finansial, pekerjaan. Tetapi keinginan kita tidak pernah kita tata dengan baik. Akhirnya apa? Kita terbentur. Kalau kita sudah terbentur, akhirnya apa? Kita akan mengalami namanya masalah-masalah yang baru. Nah, kalau sudah masalah yang baru, kita tidak bisa lagi segar. Jiwa kita itu rasanya tertekan. Waduh, dulu saya sebelum pandemi mau makan enak-enak setiap hari, tidak masalah. Tinggal pesan lewat online. Tapi sekarang di masa pandemi, kita harus lihat juga bagaimana keuangan kita, bagaimana pekerjaan kita. Jadi keinginan kita harus mulai dikendalikan dengan baik. Supaya apa? Supaya kita jangan karena keinginan kita yang tidak dikendalikan, akhirnya kita mendapatkan masalah baru. Misalnya seperti saya mengalami sendiri, saudara. Kalau dulu sebelum pandemi mungkin setiap hari bisa memikirkan, wah makanan, wah ini. Tapi sekarang mungkin paling seminggu sekali, bahkan 2 minggu sekali. Segala sesuatunya itu yang sudah harus benar-benar direncanakan. Supaya apa? Supaya bisa menyesuaikan di masa-masa itu. Karena kalau tetap seperti yang dilakukan seperti dulu, maka akan ada banyak hal-hal masalah baru yang membuat kita jadi kepikiran, stres, depresi. Gitu. Jadi apa yang ada itu aja lah dulu digunakan. Nunggu nanti ada masanya, sudah pulih, sudah stabil. Nah, bagaimana dengan tubuh? Nah, tubuh berbicara bisa juga seperti tadi teman kita bilang, bagaimana mengatur pola hidup ya, pola kerja, istirahat itu ada waktunya. Kemarin saya juga sedang kelelahan karena saya banyak melakukan kayak editing semua untuk hal-hal kegiatan online itu sampai kadang-kadang di malam hari gitu. Akhirnya 2 hari aku kemarin itu KO istilahnya. Cuman puji Tuhan akhirnya tetap pulih karena mulai menjaga istirahat juga. Nah, bagaimana dengan pola makan? Nah, pola makan juga jangan diremehkan, teman-teman. Pola makan itu bisa membuat kita itu akan mendapatkan kebahagiaan atau mendapatkan hal yang tidak membahagiakan. Seperti beberapa minggu yang lalu ya, saya makan, nggak boleh menyebut nama tempat, nggak enak ya. Makan itu, saya tidak tahu apakah makanan itu masih segar atau tidak, tapi saya ngertinya tuh masih enak gitu. Lalu tak makan. Waktu makan pertama tidak masalah, terus hari ketiga kemasan lagi makan. Wah, itu ke kamar mandi gitu. Berulang-ulang kali sehingga perut
tidak enak. Nah, itu mungkin bisa diatasi dengan bagaimana? Ya, mungkin ada baiknya memperhatikan makan yang sehat itu mungkin bisa masakan di rumah lebih istilahnya itu lebih apa ya namanya istilahnya ya? Lebih terjamin ya. Masakan sendiri lebih higienis bisa. Bukan berarti makanan di luar itu tidak sehat, cuman nah terus pola makan yang kedua itu adalah bagaimana kita mengatur makan yang sehat itu adalah jadi di dalam setiap usia itu sudah ada kapasitas makan. Saya pernah sering beberapa mempelajari artikel tentang menjaga pola makan. Jadi kalau usia orang 30 tahun ke bawah makan semuanya itu masih bisa banyak istilahnya itu hal-hal yang baik lah, belum ada masalah. Tapi kalau sudah 40 tahun ke atas itu bisa jadi masalah nanti di usia akan datang. Oke, sebentar ya teman-teman, ada gangguan teknis. Syek minum apa, Syek? Lucu banget. Syek mau minum susu, Onti. Oh. Tuh. Teh toh. Udah bisa minum gelas sih. Disendoki, Vin. Oh. Dia soalnya nek ngedot enggak terlalu seneng. Ngedot tuh cuma tidur tok. Oh. Oke, sedikit ada apa namanya? Ada sedikit kendala kecil ya. Oke, kita sampai di mana? Sampai yang terakhir ya. Di mana kita harus membangun manusia kita. Yang terakhir adalah manusia tubuh. Ya. Manusia tubuh itu berbicara tentang bagaimana kita mengatur pola hidup sehat, baik dalam apa namanya dunia olahraga kita. Olahraga itu tidak harus waktu berjam-jam, tidak. Sebenarnya saya pernah pelajari olahraga itu tidak harus berjam-jam lamanya, tetapi yang penting ada rutinitas. Yang penting rutinitas. Saya juga dulu sebelum menikah, saya senang dulu fitness ya. Hampir hari-hari itu kalau kosong itu di fitness. Tapi setelah menikah, jadi member 1 tahun hilang karena yang ngertilah orang udah berkeluarga, banyak kegiatan hal yang dipikirkan ke pekerjaan, ke hari depan, dan setelah punya anak lagi, wah ngezimnya benar-benar tidak pernah lagi disentuh. Namun ternyata olahraga itu sangat penting. Jadi memang harus istilahnya itu kalau tidak bisa setiap hari ya minimal mungkin sekali 2 hari atau 2 kali seminggu 2 kali. Jadi ada satu kegiatan orang. Tapi seperti teman kita bilang tadi, Mr. Anton, dia sebenarnya sudah punya aktivitas olahraga juga, membersihkan karena dia usaha akuarium ya, air mengganti air. Wah itu memang itu luar biasa itu. Itu juga bagian dari gerakan tubuh untuk sehat. Cuman ada gerakan tubuh yang berulang-ulang itu harus supaya seimbang. Misalnya kalau kita cenderung gerakan itu ke kanan itu nanti tulangnya kita itu bisa nggak nyaman. Jadi harus misalnya kiri, kanan, depan, belakang. Nah itu supaya tubuh kita itu ada kebugaran itu stabil. Karena ada banyak orang yang melakukan aktivitas karena gerakan yang sama terus, akhirnya ada masalah
nggak nyaman, bisa pegal gitu. Coba mungkin sesekali dibuat gerakan yang ke kanan, ke kiri supaya ada balasan untuk mengimbangkan tubuh kita sehat. Oke, puji Tuhan. Jadi ternyata untuk kita mempertahankan imunitas kita itu sebenarnya firman Tuhan juga sudah mengajarkan kita harus membangun di manusia roh, manusia jiwa, dan manusia tubuh kita. Supaya kita menjadi sempurna, karena dengan begitu damai sejahtera Allah yang terus memelihara kita, itu akan melampaui akal pikiran kita, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang besar untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Oke, nah itu tadi ya, bahwa jadi sebenarnya firman Tuhan juga sudah memberikan kita bahwa untuk membangun manusia roh kita, membangun manusia tubuh kita, membangun manusia jiwa kita harus seimbang. Tidak boleh di salah satu bagian itu yang lebih dominan, karena memang harus seimbang. Ada orang rohaninya wow gitu, doanya kuat, tapi dia tidak suka olahraga, dia tidak suka mengendalikan keinginan, akhirnya jiwanya selalu tertekan karena kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, jadi atau ada orang yang seperti tadi suka olahraga, pola makannya teratur, tetapi tidak suka firman Tuhan, tidak suka persekutuan dengan Tuhan. Jadi manusia rohnya kalau sudah lemah, biasanya itu akan mengalami kendala-kendala untuk mempertahankan ketahanan di dalam sikap kemurnian hati. Karena membuat kita kuat itu karena roh Tuhan yang ada dalam hidup kita lah yang membuat kita bisa mengimbangi segala sesuatu apa yang kita hadapi. Jadi saya rasa ini akan sangat memberkati kita, teman-teman sekalian di Komsel TOL, baik juga para pengunjung di channel MS Shalom. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, di akhir acara ini kami tadi sudah menyimpulkan bahwa ada banyak tadi sharing berbagai sikap dan cara-cara yang luar biasa bagaimana mempertahankan imunitas supaya tetap terjaga, tadi pola hidup, beristirahat yang tepat, bekerja porsinya gitu, terus makan vitamin, berpikiran positif, berolahraga, itu semuanya sangat yang luar biasa. Tetapi kita rangkum semuanya itu ternyata dalam firman Tuhan juga sudah ditekankan tadi dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 sampai 24 bahwa sebenarnya kesempurnaan di dalam hidup manusia, 3 hal itu akan membangun kita sehingga kita kuat, manusia roh, manusia jiwa, manusia tubuh. Jadi kita pakailah manusia roh kita membangun hubungan dengan Tuhan supaya kita kuat dapatkan ilham dan hikmat dari Tuhan. Jiwa kita pakailah itu menjadi jiwa yang cenderung mengucap syukur, memuji Tuhan, supaya kita bisa menjadi segar dan bersukacita. Karena jiwa dan hati yang tertekan, walaupun sebanyak apa kesuksesan di depan, akan sulit untuk dinikmati, akan sulit untuk dilakukan. Tapi kalau hati yang bahagia, hati yang senang, jiwa yang tenang, itu akan bisa melakukan
menyelesaikan dan menghadapi berbagai persoalan apapun yang ada di depan kita. Nah, tubuh kita juga demikian. Kita pakailah tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita masih diberi kesempatan untuk sehat, mari kita pakailah tubuh kita melayani Tuhan lewat pekerjaan, lewat pelayanan dalam gereja, bagaimana untuk melakukan banyak kebaikan, menolong orang-orang yang sekitar kita yang membutuhkan. Nah, itu kita pakailah tubuh kita itu. Nah, itu akan membangun, meningkatkan imunitas kita, sehingga kita akan semakin percaya dan yakin damai sejahtera yang dari Tuhan yang memelihara hidup kita akan menjadikan kita satu kehidupan yang sempurna di dalam 3 aspek tadi. Oke? Saya rasa biarlah kita diberkati. Saya juga diberkati lewat teman-teman yang sudah memberikan banyak masukan-masukan bagaimana mempertahankan imunitas di masa pandemi yang menurut orang sukar, sulit, tapi bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Amin. Nah, semuanya pasti ada jalan. Di saat kita tahu bahwa Tuhan menyertai, kita lakukan saja sesuai porsi kita lakukan saja dengan ucapan syukur, dengan ketulusan, maka kita akan bisa menikmati dengan damai sejahtera Allah. Oke? Mungkin sebelum kita berdoa, ada mungkin beberapa hal mungkin bertanya dari renungan singkat firman Tuhan yang tadi yang saya paparkan. Bisa mau bertanya apa gitu, 5 menit lagi boleh? Adakah? Nggak ada. Aman, Om. Oke. Oke, puji Tuhan. Tetap semangat teman-teman di Komsel Tree of Life, seperti yang kita membawa nama Komsel ini, satu misi bahwa pohon kehidupan akan selalu mekar, dan tidak hanya mekar, dia akan berakar, dan tidak hanya berakar, tapi dia juga akan menghasilkan buah yang baik, yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Sehingga dengan pohon yang mekar, yang lebat, dia akan bisa tempat orang itu berteduh. Dengan akar yang kuat, maka pohon itu juga akan tetap kuat. Dengan pohon yang menghasilkan buah, maka buahnya akan bisa dinikmati banyak orang dan menjadi kemuliaan bagi Kristus. Mari kita mau berdoa. Nanti kita akan berdoa buat teman-teman kita juga yang hari ini ada beberapa kendala yang belum bisa bergabung, supaya hari depan kita bisa bergabung lagi. Nah, next time akan ada lagi topik yang menarik, karena kita akan berusaha membuat topik yang menarik. Pasti tidak sama dengan hari ini, pasti selalu berbeda. Kadang ada pasti Tuhan nanti kasih narasumber yang akan menjadi saluran berkat. Nah, jadi tetaplah semangat, support terus talk show part 3 dan part 4 dan selanjutnya untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, syukur, kemuliaannya bagimu Tuhan. Kami berterima kasih buat malam ini Tuhan, sudah bisa mengikuti Komsel TOL Mahanaim dengan program talk show part 3 tentang mempertahankan imunitas di masa pandemi COVID-19. Kami sangat diberikan pencerahan lewat pengalaman-pengalaman. Semua peserta di Komsel TOL, mereka bisa menghadapi dan kuat dan menang karena mereka punya pikiran yang bijaksana, hati yang bijaksana untuk mengatasi setiap persoalan-persoalan yang sedang mereka hadapi. Sehingga sampai saat ini kami bisa bersukacita, kami bisa menikmati damai sejahtera, itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Demikian juga firman Tuhan yang sudah kami dapatkan.
bahwa kami telah dipelihara oleh Tuhan dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan lewat manusia roh kami, manusia jiwa kami, manusia tubuh kami yang akan terus kami bangun supaya kuat di dalam Kristus, sehingga imunitas kami akan tetap kuat dan kami akan menjadi berkat bagi banyak orang dan menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak, baik juga para pengunjung di channel ini Tuhan, mereka yang mengikuti dan Tuhan menerima pesan firman Tuhan dan sharing di talk show ini. Biarlah Engkau berkati hati mereka, berkati pikiran mereka, berkati juga roh mereka Tuhan, supaya kemuliaan turun atas mereka dan kami semua. Ini menjadi doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat. Saya percaya dan yakin kita akan semakin kuat. Bahkan kita sudah punya hikmat dari Tuhan menjadi orang-orang menang, membangun imunitas, sehingga kita akan menjadi berkat banyak orang. Shalom, selamat malam, sampai ketemu next time. Puji Tuhan.